Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ito Atuna Vela Putri, NPM 718411821. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proposal skripsi metode penelitian hukum. Baik, judulnya adalah Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan di Kota Surabaya. Baik, saya akan langsung menjelaskan dari bab 1. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Salah satu kejahatan yang diakui di Indonesia yaitu kejahatan tindak pidana penipuan. Menurut bahasa, penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya, atau dengan cara tipu muslihat, mengecoh, mengakali, memperdaya, atau mencari keuntungan diri sendiri. Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Dengan berbagai modus-modus dilakukan untuk menipu, misalnya penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan melalui media cetak, sosial media, dan lain sebagainya. Dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat, dan para pelaku tindak pidana penipuan ini menggunakan kesempatan lowongan pekerjaan untuk mengambil keuntungan diri sendiri dari orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata bohong atau fiktif. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah bagaimana penerapan hukum pidana material dalam perkara tindak pidana penipuan di kota Surabaya. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di kota Surabaya. Kita beralih ke tujuan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan hukum pidana material dalam perkara tindak pidana penipuan di kota Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penipuan di kota Surabaya. Yang kedua, manfaat penelitian. Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat penelitian dari hasil observasi di atas yaitu 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dan acara pidana. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam menganalisis bentuk-bentuk tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui secara langsung atau secara luas tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan serta menjadi perkembangan diri dalam mengantisipasi dari masalah tersebut. Bab kedua, tinjauan pustaka. A. Tinjauan umum terhadap tindak pidana penipuan. 1. Pengertian tindak pidana penipuan. Tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, dan perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Menurut Kanter dan Sianturi, bahwa tindak pidana mempunyai 5 unsur, yaitu A. Subjek, B. Kesalahan,
C. Bersifat melawan hukum. D. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. E. Waktu, tempat, dan keadaan atau unsur objektif lainnya. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, menurut sistem KUHP. Yang kedua, menurut cara merumuskannya. Yang ketiga, berdasarkan bentuk kesalahan. Yang keempat, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah A. Kesengajaan atau dolus atau ketidaksengajaan atau culpa. Yang ke B. Maksud atau furumen pada suatu percobaan atau pugging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. C. Macam-macam maksud atau overmark seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. D. Merencanakan terlebih dahulu atau further treat yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Yang ke E. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. B. Tinjauan umum terhadap tindak pidana penipuan. 1. Pengertian penipuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Yang kedua, unsur-unsur tindak pidana penipuan. Maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu A. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. B. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan atau nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Bab 3. Metode penelitian. A. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang diangkat adalah di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis sebab Kota Surabaya merupakan wilayah hukum. Pengadilan Surabaya yang telah mengadili kasus tindak pidana penipuan Kota Surabaya. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap penulis dapat memberikan kontribusi dan penelitian ini. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Kejaksaan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya secara meneliti secara pustaka melalui buku-buku yang terkait dengan permasalahan rumusan. B. Jenis dan sumber penelitian. Data jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang, serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data primer, kedua data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang KUHP dan putusan yang sudah diteliti. B. Bahan hukum sekunder.
Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, artikel atau makalah, maupun pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. C. Teknik pengumpulan data. 1. Melalui proses wawancara. Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara diadakan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang dirumuskan. 2. Studi pustaka. Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. 3. Analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.